Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman HSG aku. Jadi aku happy banget, excited banget ceritain ini ke kalian. Oke, jadi kemarin itu aku habis melakukan HSG. Nah, ini adalah proses yang sangat mendebarkan menurut aku dan sangat aku tunggu-tunggu gitu guys. Jadi aku bakalan kasih tahu ke kalian di mana aku HSG, terus harganya juga berapa ya kan, karena bervariasi banget menurut aku harganya guys. Jadi sebelum aku melakukan HSG itu aku sudah melakukan research kecil-kecilan gitu. Maksudnya itu aku udah tanya laboratorium sana sini gitu guys, klinik gitu harganya berapa gitu. Nah, ini aku cerita dulu, kalau harga di daerah kota aku di Sidoarjo itu harganya sekitar 1.300.000 sampai 1,5 juta. Nah, akhirnya aku cari-cari di daerah sini, di tempatku sini, itu ternyata murah banget guys. Nggak sampai 1 juta, bayangin aja HSG. Nggak sampai 1 juta, itu udah murah bingit gitu loh. Nah, kalian penasaran kan harganya berapa? So, kita langsung aja masuk ke prosesku HSG. Jadi guys, aku HSG itu pakai surat rujukan dokterku, tempatku Promil. Kalau kalian tanya, Kak, bisa nggak HSG tanpa surat rujukan dokter? Nah, itu aku nggak tahu, karena kemarin aku dimintain surat rujukan dokter. Nah, tapi di daerah aku yang di Sidoarjo itu ada 2 klinik. Aku namanya aku lupa. Kalau di Ultra Medika kalau nggak salah ya, itu harus pakai surat rujukan dokter. Nah, itu harganya 1.300.000 kalau nggak salah. Terus yang kedua itu Parahita atau apa gitu namanya, aku lupa. Nah, itu bisa nggak pakai surat rujukan dokter. Tapi harganya 1,5 juta guys, gitu, lebih mahal. Nah, jadi aku cari-cari di Rembang sini. Nah, di RSUD Rembang sini ada, tapi nggak bisa melayani HSG ya, karena alasannya lagi COVID. Nah, terus aku cari-cari di Pati juga ada, tapi nggak bisa melayani, alasannya sama seperti di RSU Rembang sini. Nah, akhirnya aku lari ke Blora guys. Aku telepon RSUD Blora, aku tanya apakah bisa melayani HSG. Ternyata bisa melayani HSG guys, alhamdulillah. Dan aku tanyain harganya, itu ternyata murah banget guys, murah banget. Jadi aku HSG itu hari ke-11 kalau nggak salah, itu selesai aku mens. Jadi tanggal 19 kalau nggak salah itu aku HSG. Nah, hari Senin guys. Oke, jadi aku itu sempet bete ya awal datang itu, karena aku udah berangkat pagi sesuai jadwal, disuruh berangkat jam 10 pagi. Ternyata guys, aku udah sampai di sana itu aku disisain yang paling terakhir, walaupun aku datangnya awal gitu guys. Karena alasannya sih mungkin susternya sih bilangnya prosedurnya itu biar bisa fokus ke aku gitu guys. I don't know apakah prosesnya lama atau enggak kan, tapi menurutku sih cuma sebentar aja, tapi nggak tahu alasannya kok aku diterakhirin gitu loh guys. Katanya mendahulukan yang USG dulu gitu. Nah, HSG-nya belakangan. Tapi ya sudahlah, terserah. Nah, aku sempet BT-nya di situ sih guys. Aku nunggu sampai 3 jam baru aku ditindak gitu loh guys. Nah, setelah itu akhirnya aku masuk ruangan. Nah, aku ada fotonya, aku bakalan taruh di bawah sini maybe, or di sini foto-foto, ya nggak banyak sih, foto aku waktu di ruangan gitu guys. Jadi prosesnya itu aku disuruh ganti baju kayak ganti baju operasi gitu. Terus habis itu langsung disuruh tiduran di ada tempatnya gitu. Nah, itu kalau aku bilang ya, itu mesinnya itu kayak mesin fotokopi gitu. Nah, di atasnya
kita kan habis tiduran gini ya. Nah, di atasnya sini tuh ada kayak alat buat ngeken gitu. I don't know, cuma aku istilahku seperti itu. Jadi dia itu kayak ada cahaya gitu, kotakan. Nah, mungkin dari cahaya itu yang bisa ronsen bagian perut, bagian bawah perut itu, guys. Nah, terus prosesnya itu seperti kebanyakan orang-orang yang aku lihat pengalamannya waktu HSG itu dibuka ya kan. Dibuka vaginanya, itu ada yang pakai spekulum yang cocor bebek itu. Nah, kalau aku itu nggak pakai itu, guys. Aku pakai yang manual yang kayak besi biasa gitu buat buka biasa gitu. Nah, terus habis itu udah alatnya masukin, terus cairan kontrasnya itu disemprotin gitu, dimasukin. Nah, aku kira sama suami aku itu cairan kontrasnya itu kayak cairan pekat gitu, guys, kayak tinta. Ternyata itu enggak, cairannya itu bening gitu. Nah, di pikiran aku udah kayak tinta yang pekat menakutkan gitu, guys. Ternyata itu enggak. Dan yang paling aku seneng lagi ya, di RS Umblora ini suami boleh masuk gitu, guys. Nah, karena aku itu sempet gugup banget, guys. Gugupnya itu bukan antara takut sakit cuma sedikit, dan antara pingin cepet-cepet selesai, sama gugupnya itu karena vagina aku itu dilihat sama dokter laki-laki gitu loh, karena aku belum pernah dilihat sama laki-laki lain, guys, gitu, guys. Maksudnya itu ya aku menghindari untuk konsul sama atau tindakan sama dokter laki-laki gitu, karena aku promil pun dokter aku itu perempuan. Nah, gitu, guys. Nah, itu sih yang bikin aku gugup sih waktu di awal itu. Nah, tapi waktu tindakan sih aku nggak ngerasain sakit ya, ini cerita aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Bahkan aku pun nggak tahu, guys, kalau cairan kontrasnya itu udah dimasukin ke dalam disemprotin gitu ke dalam vagina aku nggak ngerasain sama sekali. Malah yang aku rasain sakit itu waktu awal buka pakai alat yang buat ngelebarin vagina itu. Nah, itu menurut aku sakit, I don't know, dokternya kurang lembut atau gimana, aku nggak tahu. Nah, terus akhirnya udah disemprotin, selesai, udah gitu aja, cepet banget sih prosesnya. Terus hasilnya itu keluarnya juga cepet, 30 menitan kalau nggak salah, atau nggak gitu, kurang dari 30 menit hasil ronsennya udah keluar. Nah, itu cepet banget, guys. Nah, ini aku tunjukin, guys, ya sangat mendebarkan sekali. Ya seperti ini. Fokus yang kamera ini ya. Oh, bisa aku tutupin, guys. Nah, ini kelihatan kan selangnya itu dari atas sini, guys. Nah, cairannya masuk ke sini tuh, ke tuba falopi. Nah, terus ini juga masuk ke tuba falopi, kelihatan putih ini cairan kontrasnya. Oke, jadi guys, hasilnya mungkin kalian bisa menangkap dari penjelasan aku tadi. Ini hasilnya dilakukan pemeriksaan HSG pada pasien dengan hasil dimasukkan kontras ke vakum uteri melalui kateter, tampak kontras masuk ke vakum uterus dan tuba falopi bilateral, tampak bentuk uterus normal, dinding licin, tak tampak filling defect maupun additional defect. Tuba falopi bilateral tampak normal, tak melebar, tampak spel. Kesan uterus dalam batas normal, tuba bilateral normal, tampak keduanya spel. Jadi intinya tuba aku dua-duanya itu paten, jadi nggak ada yang tersumbat. Aduh, itu aku seneng banget, guys. Sama suami aku itu kayak ada satu harapan yang muncul di dalam diri aku, kayak kayak menuju keajaiban gitu loh, guys. Kalian bisa nggak sih ngerasain apa yang aku rasain? Jadi kayak ada semangat baru gitu loh, ada harapan baru gitu, guys, buat aku melakukan promil yang selanjutnya itu biar supaya berhasil gitu. Nah, ini aku juga baru aja selesai konsultasi ke dokter aku, membawa hasil tes sperma dan juga hasil HSG aku. Nah, kalau kalian belum lihat
video aku tentang hasil sperma suami aku, kalian bisa lihat di bawah ya guys, kalian cari videonya di situ seperti itu. Nah, terus dokter aku tadi itu bilang kalau paten tuba fallopi aku bagus, nggak ada penyakit apapun, pokoknya bagus semua, rahimku juga bagus, pokoknya kondisi yang di dalam ini tuh bagus gitu guys. Nah terus habis itu tadi itu juga di USG ya kan, ada 2 telur yang ukurannya itu sudah membesar, sudah ukurannya sudah melebihi batas gitu loh, maksudnya itu sudah bagus banget untuk dibuahi gitu guys. Nah jadi harapannya aku nggak dikasih obat apa-apa sih ini tadi, cuman disuruh sama dokter aku harus HB rutin 2 hari sekali gitu guys. Jadi insya Allah minta doanya ke kalian, please banget doain aku ya guys, bulan ini aku bisa isi gitu guys, karena batasnya itu sampai tanggal 16-17. Nah kalau sampai tanggal 16-17 itu aku belum mens, nah itu aku disuruh test pack. Tapi kalau tanggal 16-17 aku mens, itu aku harus konsultasi lagi sama dokterku, dokter Dinda. Nah itu nanti kita dievaluasi kondisi aku, nanti dikasih obat-obatan juga buat penunjang tubuh aku gitu guys. So ya itu aja, dan terus hasilnya, harganya maksud aku. Nah ini mendebarkan sekali. Ini tuh di luar ekspektasi banget guys, tuh murah banget. Nah awal waktu aku telepon itu, Mbak kira-kira berapa ya harga untuk HSG-nya? Nah katanya itu sekitar 500.000 sampai 700.000. Nah itu menurut aku udah murah banget guys ya kan, dibandingkan di kota aku Sidoarjo yang harganya di atas 1 juta. Nah ini tuh cuma 500-700.000, dan ternyata waktu aku selesai tindakan itu habisnya cuman 470.000 guys. Tuh murah banget kan. Nah ini yang 450 itu radiologinya, jadi periksa ke radiologi, terus rekam mediknya itu cuma 20.000, jadi total semuanya itu 470.000. Ini murah bingit guys, pokoknya aku waktu tahu harganya cuman 500-an gitu, aku langsung cepet-cepet booking buat bikinin appointment gitu sama dokter hari Senin gitu guys. Nah oke. Kak yang dirasain apa sih setelah HSG? Nah sebelum aku HSG tuh guys, aku udah sempet kayak cari-cari info gitu, lihat-lihat pengalaman orang di YouTube ya kan, biar untuk mempersiapkan mental aku juga. Nah itu ada yang bilang sakit, ada yang bilang kayak kayak nyeri mens gitu, ada yang sampai panas gitu kalau nggak salah, pokoknya macem-macem deh guys. Nah itu yang bikin kita sempet ngeri ya kalau ada yang cerita seperti itu. Nah kalau aku itu pas waktu tindakan itu, aku tindakan itu jam 12 lebih, kalau nggak jam 12 lebih 15 menit kalau nggak salah. Nah itu bentar banget tindakannya, itu aku nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain sakit sama sekali. Terus waktu selangnya ditarik dari vagina aku pun itu aku juga nggak ngerasain sakit, pokoknya overall itu nggak sakit sama sekali. Padahal aku itu udah sedia obat anti nyeri guys, buat jaga-jaga kalau aku sakit gitu kan, habis tindakan itu aku bisa langsung minum obat. Nah ini aku nggak sakit sama sekali, jadi obat aku sia-sia gitu guys. Terus tapi kerasa sakitnya itu setelah beberapa jam selesai tindakan. Nah itu aku sore ya jam 3, kalau ya jam 3 atau enggak gitu jam 2 deh guys. Nah pokoknya antara itu sampai malam guys, sampai malam itu udah mulai kayak kerasa gitu. Aku nggak tahu ya ini apakah mungkin efek HSG itu atau enggak, cuman aku nggak tahu, tapi ini yang bener-bener aku rasain. Jadi perut itu kayak kayak kram, kayak haid hari pertama gitu guys. Kalau nyerinya sih nggak terlalu ya, dari sore itu jadi kayak bertahap gitu guys. Dari sore itu kayak udah mulai kram, terus
apa nyeri gitu, terus makin malam itu makin kayak intensitas nyerinya itu makin kerasa gitu guys. Nah di bagian perut bawah kanan aku itu sedikit nyeri, sedikit kayak kram kaku gitu guys, kayak orang haid hari pertama gitu. Nah terus yang aku alamin itu aku juga mengalami kembung, jadi perut aku itu kayak kaku, kayak perut kembung gitu. Jadi aku bolak-balik kentut, tapi kentutnya itu juga ya tahu kan kalau orang kembung gitu kan kentutnya itu kayak rada susah keluar gitu. Nah itu yang bikin perut jadi kayak mules, sakit gitu, karena aku mengalami itu. Jadi perut bagian bawah itu nyeri, terus habis itu mengalami kembung juga. Nah waktu berhubungan, jadi kan siangnya aku HSG guys, jadi malamnya itu aku langsung buat berhubungan. Nah waktu berhubungan itu kerasa kayak nyeri gitu guys. Waktu dibuat berhubungan pertama kali itu sakit. Aku nggak tahu, mungkin itu efek dari tindakan yang tadi itu waktu dibuka-buka, dibelek-belek itu, mungkin karena itu ya kan, karena alat-alatnya itu entah vaginaku itu tergoser atau apa, jadi rasanya itu sedikit nyeri gitu guys. Nah itu aja sih pengalaman aku HSG kali ini, nggak semenakutkan yang apa ya, yang menurut aku dari cerita orang-orang itu. Jadi kalian santai aja, persiapkan mental yang pertama itu, terus jangan melakukan hubungan sebelum HSG, terus bawa pembalut juga, jaga-jaga kalau ngeflag. Nah kalau aku kemarin itu aku juga ngeflag sedikit guys. Terus apalagi ya, udah sih itu aja. Kalau obat-obatan anti nyeri kalian bisa tanyakan dulu sama dokternya, karena kemarin aku tanya, Mbak perlu bawa obat anti nyeri atau enggak, katanya enggak perlu, nanti kalau ada keluhan baru diresepin gitu sih. Cuma aku tetap jaga-jaga aja bawa obat sendiri gitu guys. So ya itu aja kabar baik yang aku sampaikan ke kalian. hasil HSG aku bagus dan memuaskan, dan mohon doanya biar aku bisa isi bulan ini guys, biar aku cepet dikasih momongan. Dan buat kalian yang pejuang garis keras dan pejuang PCOS fighter, please kalian komen di bawah, kita saling share pengalaman kita sama-sama ya kan di bawah, terus biar bisa saling menguatin juga. So ya itu aja video aku kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube aku biar aku semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya biar kalian bisa jadi orang yang pertama tahu saat video aku upload. Dan jangan lupa juga follow aku di IG aku @elsasaba16. Dan buat kalian yang baru mampir di channel YouTube aku, welcome to my channel. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian, please like, comment, dan subscribe juga. So ya itu aja video kali ini. Thanks for watching.